Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, hari Senin kita belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai wafat ya. Sampai dengan perjalanan beliau saat kanak-kanak ke Syam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Safratu tsaniyah ila Syam. Perjalanan beliau yang kedua ke Syria. Fil khamisati wal ishrin min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan tsaniyatan fi tijaratin li sayyidati Khadijah. Pada usia 25 tahun kembali beliau ke Syam. Kali ini berbeda dengan saat kecil. Ya, kali ini beliau posisinya sebagai pedagang. Ya, pedagang kulakannya kepada Khadijah, calon istrinya di kemudian hari. Wa kanat dzata syaraf wa malin. Khadijah itu adalah seorang janda yang memiliki kemuliaan dan kaya. Tastajiru rijal fi maliha. Beliau sering membawakan barang-barang, istijar, berdagang bagi siapa saja, laki-laki dewasa pada hartanya. Jadi dia suruh orang ngejualin barang-barangnya. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal. Begitupun beliau memilih Nabi Muhammad untuk pekerjaan ini, li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi. Karena beliau mendengar kejujuran serta amanahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah dikenal. Ya, kita tahu bahwa nanti di usia 35 ya, ada pembangunan Ka'bah. Jadi sudah dikenal sebagai Al-Amin. Wa akhlaqihi syarifah, serta akhlaknya. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah. Selain beliau berangkat ke Syria membawa dagangan Khadijah, beliau juga ditemani, dikawal oleh Maisarah. Maisarah bukan nama perempuan, nama laki-laki pelayan dari Khadijah. Karena ini perjalanan cukup jauh ya, tidak seperti kita dapati hari ini. Waktu itu kan ancaman-ancaman keamanan di tengah jalan itu juga masih menjadi masalah. Apalagi bawa dagangan ya, dibegal, dirampok. Faba'aha wabta'aha waraja biribhin azim. Maka beliau berjual beli di sana serta kedua-duanya kembali dengan membawa untung yang besar. Kisah yang saya sampaikan ini adalah khulasah ya. Jadi ikhtisarnya, singkatannya, ringkasannya. Masih banyak nanti kitab-kitab besar yang mengiringi cerita-cerita perjalanan beliau. Jadi contohnya waktu kecil itu bukan suatu kebetulan. Allah mewafatkan orang-orang yang mendukung beliau. Dimulai dari ayahnya. Masih dalam kandungan, 2 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat. Kemudian beliau lahir setelah usia berapa tuh? 4 tahun ibunya wafat.
Ya. Kemudian pengasuhan di waktu itu juga oleh Halimatus Sa'diyah. Ya. Karena ada kejadian yang aneh saat kanak-kanak beliau bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba ada makhluk ya, diculik beliau, kemudian dibelah dadanya. Nah, ini sangat membuat trauma teman-temannya. Maka semua itu diceritakan kepada Halimah, tapi Halimah mendapati beliau sudah sehat sedia kala. Cerita dari anak-anak teman-temannya, sehingga membuat trauma, maka Rasulullah dikembalikan kepada keluarganya. Nah, segera setelah kembali kepada keluarganya, saat ibu beliau mengajak untuk menengok keluarga di Madinah, di suatu tempat namanya Abwa. Beliau pun sakit perut kemudian wafat di sana. Nah, kemudian pengasuhan beliau beralih ke kakeknya, Abdul Muttalib. Di tangan kakeknya, ya, tidak makan waktu lama, 2 tahun beliau pun wafat. Jadi kenapa ini orang-orang yang mendukung Rasulullah semuanya wafat? Ini hikmah di balik ini semua, ingin menyatakan kepada kita bahwa Rasulullah itu jangan sampai dianggap mendapatkan fatwa-fatwa dari mereka-mereka. Jadi ada yang ngajarin gitu. Ya, terbukti beliau tidak ada yang ngajarin. Jadi sehingga mendapat kesimpulan memang apa yang beliau sampaikan pada kita itu murni, ya, berasal dari wahyu. Jadi beliau juga nggak bisa baca tulis. Kemudian waktu di tengah-tengah keluarga Halimah, itu ada di pedesaan yang jauh dari keramaian kota. Jadi sulit ya diterima akal sehat bahwa Rasulullah pernah belajar pada seseorang. Nah itu seputar hikmah mengapa orang-orang yang di sekitar beliau itu kok tidak tahan lama, wafat. Wasafara ila Syam saratan saniyatan wa umruhu khamsun wa isrin. Singkatnya, pada usia 35 tahun ya, waktu itu Rasulullah saniyatan 25. Kemudian beliau berdagang bersama Khadijah. Nah, semua kepulangan beliau setelah dari dagang diceritakan oleh Maisarah kepada majikannya. Ba'da ruji bisyahrain min safrati tsaniyah tazawwaja bi sayyidati Khadijah. 2 bulan setelah kepulangan beliau dari dagang di Syam, ya, membawa dagangan Khadijah, beliau pun menikahinya. Wa hiyal lati khatabathu. Yang melamar adalah Khadijah. Jadi bukan Rasulullah. Jadi yang kepengen itu Khadijah. Ya, setelah melihat rekam jejak beliau selama beliau membawa dagangan. Wa kana umruha arba'ina sana. Umur Khadijah itu 40 tahun. Wa umruhu khamsan wa ishrin. Sementara beliau 25. Tapi tentu umur Khadijah yang 40 tahun ini berbeda dengan kebiasaan orang ya. Karena beliau dirawat kan. Karena dia punya modal ya, dirawat. Jadi orang yang meskipun usianya banyak, kalau dirawat kan kelihatan muda ya. Nah, sementara kita yang nggak dirawat ya tua belum waktunya. Apa adanya, dia berjalan. Makanya perempuan kelihatan lebih cerah itu karena mukanya dirawat. Kita kan enggak. Ya seharusnya memang dirawat. Ku anfusakum. Ada vitamin-vitamin tertentu yang menjaga kelembapan gitu kan. Wa kanat qablahu mutazawijatan bi Abi Halah. Sebelum beliau menjanda, beliau punya suami namanya Abi Halah. Ya. Waqat mata.
Abi Hala itu meninggal, ya. Jadi beliau menjanda itu karena ditinggal mati, bukan cerai. Walahu walad minha ismu Hala. Nama dari Abi Hala ini, Khadijah punya anak namanya Halah. Namanya juga Abu Halah kan. Bapaknya Halah. Waqat aqamat ma'a Rasul khamsan wa isrin. Beliau berumah tangga bersama Rasulullah selama 25 tahun. Tapi itulah banyak hal yang sifatnya misteri dengan Khadijah ini. Ya, kalau menurut saya. Karena nggak banyak cerita yang kita dapat dari beliau. Bagaimana suasana rumah tangga beliau. Nah ini jarang ada riwayat dari beliau. Ya, padahal menikah dengan Rasulullah lama, 25 tahun. Ya, suka dukanya, kecuali berita tentang awal-awal wahyu. Ya, ketika beliau mendapat wahyu sekaligus berjumpa dengan malaikat Jibril, karena tidak terbiasa beliau panik kan. Turun gunung, lalu beliau demam. Ya, panik. Maka Khadijah itulah yang mendinginkan beliau. Yakinlah, makhluk yang datang kepadamu adalah makhluk yang baik, karena engkau orang baik. Nah, hanya di seputar itu yang saya tahu ya tentang Khadijah. Padahal jasanya sangat besar. Walam yatazawaj ghairaha hatta tuwfiyat. Nah, beliau tidak menikah, artinya tidak poligami saat berumah tangga dengan Khadijah. Ya, jadi kalau ada Mariatul Qibtiyah, kan ada itu Mariatul Qibtiyah yang punya anak Ibrahim. Itu adalah pemberian dari Raja Najasyi. Ya, yang dihadiahkan. Jadi biasa raja-raja itu kalau bersyukur, beliau menghadiahkan yang paling bagus. Ya kan? Benda yang paling bagus. Nah, benda yang paling bagus kan perempuan. Jadi sebagai persahabatan dia kasih Mariatul Qibtiyah. Dari Mariatul Qibtiyah ini beliau punya anak namanya Ibrahim. Ya, tapi di usia sekian wafat. Waktu wafat itulah terjadi gerhana matahari. Maka kata orang ini adalah sihir. Makanya pidato-pidato beliau tentang gerhana matahari itu kaitannya dengan kematian anaknya. Sehingga salah satu sabda beliau adalah gerhana itu bukan karena kematian anak, bukan karena kelahirannya. Itu pasti kaitannya dengan itu. Itu karena ada itu tadi, ya, asbabul wurudnya. Selanjutnya, hukmu baina Quraisyin fi wat'il hajar aswad fil khamisati wassalatin min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bah. Pada usia beliau 35 tahun, ya, terjadi renovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah ini perlu direnovasi karena memang kadang-kadang banjir, ya, sehingga runtuh beberapa bagian lapuk. Wajaddadat bina'aha. Jadi suku Quraisy, suku yang dipercaya untuk merawat Ka'bah, ya, itu memutuskan akan merenovasi Ka'bah. Wa qad istaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi binaiha wa kana yahmil hijara ma asyrafi Quraisyin wa ma'hu ammuhu Al-Abbas. Beliau berserikat, artinya ngerewangi pembangunan renovasi Ka'bah ini, dan beliau juga ikut membawakan batu. Konon batu-batu yang sekarang masih di dinding Ka'bah itu katanya asli. Ya, yang menjadi bagian dinding Ka'bah sekarang. Itu katanya asli sejak zaman Nabi Ibrahim katanya. Berarti itu kan barang antik ya. Karena usianya udah ribuan tahun. Wahtalafat saat beliau merenovasi Ka'bah, ya, bersama petinggi-petinggi orang Quraisy, itu juga diikuti oleh paman beliau Abbas.
Wakhtalafat Quraisyun fi man yadar hajar aswad makanahu. Namun mereka orang-orang Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak menyimpan Ka'bah, menyimpan Hajar Aswad. Siapa yang nanti meletakkannya. Ya. Jadi nanti kan dicongkel dulu, terus diperbaiki, nanti yang naruh ke sana siapa. Saking hormatnya mereka kepada Hajar Aswad. Jadi sudah ada sejak itu. Tapi tidak seperti Hajar Aswad yang kita jumpai hari ini. Jadi bahasa kita itu masih merongkol lah. Hajar Aswad yang sekarang ada ini cuma satuan dari 8 cincin, 8 permata. Kenapa begitu? Karena pernah terjadian dihancurkan. Jadi salah target sih. Jadi dulu ada peristiwa perang ya, kerusuhan. Jadi dia pakai bandring yang kayak bola tapi lancip-lancip. Nah itu kena Ka'bah, hancur. Nah itulah. Percikannya itu ada 8 sekarang ini. Maka oleh pemerintah Arab ditambel gitu. Ya, jadi ada 8 kurang lebih. Kalau di zaman Rasulullah kan ini terlihat dari renovasi Ka'bahnya itu mereka berbeda pendapat tentang siapa yang menaruh. Kalau percikan mah susah. Ya, jadi merongkol memang masih merongkol karena itu batu dari surga. Nah, pernah raib dari tempatnya puluhan tahun. Saya lupa itu sultan siapa yang kemudian membuat sayembara akan diberi ratusan kilo emas bagi orang yang bersedia mengembalikannya. Nah, orang itu kemudian datang menjawab tantangan dari sang raja. Begitu dites, palsu. Jadi yang disetorin itu Hajar Aswad yang palsu. Dia punya yang asli. Jadi untung-untungan kalau memang percaya berarti dia masih pegang yang asli gitu kan. Lalu orang itu bertanya, kok tahu bahwa ini palsu? Ya karena kata Rasulullah, sifat Hajar Aswad itu kalau direndam dia akan ngapung gitu. Tapi kalau dipegang antep gitu. Aneh gitu. Dipegang antep. Tapi kalau dimasukin ke ngapung gitu. Nah, itu tenggelam. Jadi ini palsu. Oh ya ada aslinya, baru dikeluarin. Nah, begitu dites asli. Nah, itulah yang disematkan kemudian sekarang. Ya, jadi itu kalau kita perhatikan lebih dekat itu percikan-percikan batu. Mungkin sebesar batu cincin yang kita pakai. Ada 8. Summa tafaqu ala ayakuna hakam awwala dakhilin minal masjid. Maka mereka berselisih siapa yang berhak menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Mereka lalu sepakat bahwa pemutusnya, ya, hakimnya adalah orang yang besok pertama kali masuk Masjidil Haram. Fakana awwala dakhilin Rasulullah. Ternyata Rasulullah orangnya. Ya. Fafarihat Quraisyun wa qalu radina bil amin. Mereka pun gembira seraya berteriak radina bil amin. Kami setuju ya, dengan al-amin. Jadi mereka itu sudah tumbuh kepercayaan pada Rasulullah ya. Ya artinya Rasulullah itu sudah berakhlak baik di tengah-tengah mereka. Ya, sehingga tercatat oleh mereka Rasulullah ini pribadi yang jujur. Sehingga mereka berteriak, ya setujulah kalau Muhammad al-amin. Fawadal hajar fi ridain, lalu beliau letakkan Hajar Aswad dalam sebuah selendang, kain yang cukup panjang seperti selendang. Nah ini kan kalau
nggak merongkol, masih acak-acakan kan. Berarti di zaman Rasulullah itu masih menyatu. Ya, contohnya kayak Batak begitu. Wa talaba min kulli ra'isin wa ayyumsika bitarafi minarida. Lalu beliau minta setiap kepala suku agar memegang selendang itu. Ya. Summa amarahum bi raf'ihi, kemudian diangkat tinggi-tinggi. Falamma wasalu bihi ila maudhihi akhadhahu rasul biyadi. Saat sudah tiba di depan tempatnya, beliau pun mengambilnya dan meletakkan di tempatnya. Wa wada'uhu biyadihi syarif, dan meletakkan dengan tangan beliau yang mulia. Fazalal khilafu bihukmi, maka perselisihan pun selesai. Nah ini, ya, jadi mereka itu sudah menyokong Rasulullah. Nah, tapi sokongan beliau ini sebelum turun wahyu, kan? Jadi semua dukungan-dukungan orang kepada Rasulullah itu positif semua. Responnya positif. Gak ada yang benci, gak ada yang memusuhi Rasulullah sebelum turun wahyu. Wa ta'ajabat Quraisyun min quwwatin fikrihi. Orang-orang Quraisy pun memuji beliau karena cara yang beliau lakukan, sehingga bisa meredam perselisihan. Ya, caranya itu Rasulullah kok kepikiran gitu. Ishtahara yang ke-10. Ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jamil khisalil mahmudah. Nabi kemudian populer, ya, karena beliau sudah dewasa kan, sudah beranjak dewasa, beliau beraktivitas layaknya orang dewasa. Sifat-sifat mulia beliau itu menjadi populer di tengah-tengah kaumnya, ya, bi khisalil mahmudah, dengan sikap-sikap yang terpuji. Kasidqi wal amanah, seperti jujur, amanah, bisa dipercaya, wal hilmi, ngalahan, ya, wal hayai, dan pemalu, wat tawaddu', serta rendah hati. Hatta laqabuhu bil amin, sampai-sampai mereka menjuluki Rasulullah dengan al-amin. Wa kana qaumuhu wa asyiratu yuhibbunahu hubban aziman. Kaum dan keluarganya sangat mencintai Rasulullah, sangat suka karena beliau supel, ya. Wa yahtarimunahu, serta menghormati beliau ihtiraman, dengan penghormatan yang luar biasa. Zaidan, yang melebihi kapasitas orang biasa. Jadi sudah memang sudah dimuliakan beliau. Waqad hafizahullah mundu sigharihi min a'mali jahiliyah. Sejak mudanya beliau sudah dijaga Allah dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Memang kita amati, ya, saudara-saudara. Hampir semua penyeru kebenaran itu, ya, sejak awalnya itu sudah bagus, ya. Seperti Siddhartha Gautama itu dari keluarga kerajaan, ya. Jadi keluarga yang baik-baik, keluarga yang terhormat. Begitupun Rasulullah. Nah, Rasulullah ini sejak kecilnya sudah dipelihara oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Falam yashrabi khamran, beliau tidak minum khamr. Padahal masyarakatnya hampir dalam segala momen yang momen yang lebih dari biasanya pasti khamr dan perempuan. Ya, jadi sudah pesta-pesta itu, ya, sudah menjadi kebiasaan jahiliyah itu khamr sama perempuan. Itu dua benda yang tidak luput, pasti ada gitu. Nah, tapi Rasulullah ternyata tidak ikut. Walam yasjud lisanamin, bahkan beliau tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah hormat kepada berhala. Wa akramahallah qabla nubuwat bimu'jizat, dan Allah muliakan sebelum kenabian ini dengan mukjizat. Tapi di sini kata-kata mukjizat ini tidak disepakati oleh banyak ahli, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang supranatural yang terjadi sebelum beliau menjadi Rasul itu tidak disebut mukjizat, namanya irhas.
Jadi prolog kenabian. Sejak kecil pun beliau sudah ada irhasnya. Ya, contohnya keluarga Halimah Sa'diyah yang menyusui beliau, katanya keluarga yang miskin. Waktu itu di kampung beliau, jadi setiap menjadi kebiasaan orang Arab kampung, kalau mereka lagi susah, dia ke kota, nyari kerjaan. Nah, salah satunya itu adalah pekerjaan yang mereka tawarkan adalah menyusui. Ya, menyusui itu kan memang harus ada bayi kan, nggak semua orang perempuan bisa menyusui kan, walaupun punya susu gitu. Jadi nggak selalu keluar air, kecuali kalau dia punya bayi. Makanya itu ada hadis yang mengatakan bahwa untuk mengikat kemahraman seorang sahabat, Aisyah pun memberikan air susunya kepada dia. Itu bohong, karena Aisyah nggak punya anak. Lagi pula disusui kan harusnya di bawah 2 tahun, ya, yang bisa menyebabkan terikatnya mahram kan. Harus di bawah 2 tahun dan disusui lebih dari sekali. Nah, ini jadi berita dusta itu. Ya, jadi ada pembantu ya yang rumah tangga laki-laki yang warawiri masuk rumah, kan beliau risih. Nah, supaya nggak pakai hijab gitulah, supaya jadi muhrim, akhirnya diberi air susu gitu. Ada berita begitu. Nah, itu berita bohong, nggak benar. Kita lanjutkan. Jadi sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, itu juga sudah ada irhas. Irhas itu tadi, ya, disaksikan oleh teman-teman beliau yang kanak-kanak itu. Beliau pernah terlihat di bawah makhluk. Yang mereka tahu makhluk itu malaikat. Malaikat Jibril, lalu dibelah dadanya, dikeluarkan isi. Kan itu mutilasi ya. Kalau orang ngelihat itu kan, wah pasti ngegilakakan lah kata orang sini. Pasti dia lapor lah, berlari-lari lah. Tapi begitu Halimah nengok, kok waras gitu. Nggak ada jejaknya. Itu dibersihkan. Nah, begitu juga keluarga Halimah yang tadinya susah, pertaniannya, peternakannya lagi terancam, paceklik, itu kemudian berubah menjadi subur. Gitu. Ya berkah lah singkatnya. Nah, kejadian-kejadian ini sebelum beliau dilantik menjadi Rasul, namanya irhas. Tidak disebut mukjizat. Mukjizat itu adalah setelah beliau jadi Rasul. Ya, kalau kepada orang biasa, termasuk kepada kita, Allah juga memberikan bantuan yang di luar logika, suprarasional. Termasuk kepada kita, tapi namanya berbeda dengan inayah atau karomah. Nah, kalau orangnya dikenal sebagai dekat dengan Allah, disebut dengan karomah. Kalau orang biasa itu al-inayah, pertolongan, luar biasa. Ya, jadi makanya disebut perguruannya al-inayah. Karena mereka juga tidak berpikir akan begitu besar, akan begitu pesat majunya. Ya, sehingga menjadi penyelenggara KBIH ya, sebagai KBIH yang terbesar di Provinsi Banten. Kemarinnya memberangkatkan 2 bus. Saya masih dengar dari keluhan Pak Ustadz ini kita, Ardawi, susah mau ngeberangkatin, katanya karena nggak dapat vaksin. Nah, kemarin saya saksikan 2 bus. Sehingga kegiatan guru-guru sedikit terganggu karena suara mereka itu pengiring-pengiringnya kan. Satu berangkat mungkin 1 RT yang ngiring. Penuh. 2 bus besar mereka yang berangkat. Dan itu rutin. Jadi bukan jarang, beberapa minggu yang lalu ngeberangkatin lagi. Biasa-biasa aja, nggak ada kesulitan. Nah ini mungkin itu ya. Inayah itu loh. Gitu. Susah lah kalau sudah inayah. Karena inayah. Dia juga nggak akan memperkirakan seperti itu. Karena dulu kalau mengenang
bapaknya kan guru saya. Ya orangnya nggak beda seperti saya. Nggak punya pesantren, rumah biasa aja tadi. Tapi kemudian tuntutan dari masyarakat, nah, beliau mulai membangun sedikit. Ya, kemudian anak-anaknya menjadi petugas-petugas pemerintah yang strategis, saling mendukung. Yang pertama di ketua sosial itu, saya lupa itu, bidang sosial yang dekat pasar tuh, ya kan? Bidang sosial, adiknya sekarang tadinya di dinas sosial, kemudian dinas pendidikan, adiknya. Sekarang sih bagian damkar, pemadam kebakaran. Setelah ganti pemimpin, ya pemimpinnya nggak nyaman, jadi taruh ini kebakaran. Adiknya lagi sebagai penilik. Semua mereka bersatu. Istrinya ada di Kementerian Agama. Bagaimana nggak diuyak-uyak semuanya. Jadi pantesan subur. Nah, adiknya yang bungsu itu, Razak itu, hanya diberi ngurus pesantren. Kan dilihat dari warisan seperti itu kayaknya nggak ada duitnya itu. Pondok pesantren. Tapi lama-lama dia bisa memupuk kepercayaan, ya. Dia mulai KBH 1, 2, sampai sekarang paling banyak. Walaupun sudah ada zonasi, tetap aja orang ke dia. Kan orang-orang karena nggak dapat pada zonasi tuh, yang di Serang harus daftar Serang, yang di mana harus orang Cilegon lah yang boleh ke situ. Tetap aja orang percaya pada itu. Kalau dulu lebih-lebih lagi, kadang-kadang antar pulau, antar provinsi, daftarnya ke beliau. Nah inilah, ya kita nggak bisa dustakan, semua itu seizin Allah. Nah, yang patut disyukuri, itulah al-inayah. Inayah ya, percaya atau tidak percaya itu. Bagaimana kita bisa berpikir di luar logika, dia aja begitu. Ya. Jadi nggak logik gitu, nggak logis bisa mendapatkan semua itu. Nah kita kembali sini, termasuk kepada kita. Ya, kalau kita cermati ada pertolongan-pertolongan Allah yang tidak logis. Tidak logis. Ya contohnya kita mestinya nggak selamat tapi diselamatkan oleh Allah. Ya mestinya kita terpuruk tapi dilindungi oleh Allah. Mestinya macet dibuat lancar dan begitu seterusnya. Wa akramahullah dalat ala izami mustaqbilihi. Ini menandakan masa depan beliau memang cerah. Jadi memang sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi. Ya, minha taskhirul ghamama lahu fi safrati tsaniyah ila Syam. Di antara irhas yang ditampakkan oleh Allah pada beliau adalah naungan awan. Jadi naungan awan. Kemanapun beliau pergi, kalau orang tenget ngelihat ke langit, pasti ada awan. Ya kalau orang nggak tahu dikiranya biasa-biasa. Tapi ini dibaca oleh pendeta Buhairah. Ya, saat beliau melakukan perjalanan di Syam, ini cerita dari juga Maisarah. Beliau selalu orang-orang kepanasan dia bangga. Ya, ini sudah tanda-tanda ya. Kalaulah beliau tidak punya tanda, pasti orang Yahudi tidak bereaksi. Jadi para ahli-ahli itu, karena di sana kan banyak dukun-dukun ya. Jadi dukun pun tahu gitu. Jadi sejak kelahiran Rasulullah, dukun sudah tidak bisa lagi mengakses katanya. Mengakses alam gaib, tidak bisa lagi. Karena pengetahuan mereka itu dibantu oleh jin. Nanti dalam Quran ada, setiap jin ingin mencuri berita dari langit, maka Allah lempar. Nah itulah yang kita lihat komet.
bisyihabin thaqib, seperti cahaya, meteor. Nah, kita lanjutkan. Hayatuhu qabla risalah, hidup Rasulullah sebelum mendapat wahyu. Hina maqarabal arba'in min umrihi ahabal ibti'at anin nas wal ibadah. Mendekati 40 tahun, beliau menyukai menyendiri, suka menyendiri. Ya, jauh dari keramaian. Wa qad ikhtara li ibadati ghara Hira. Salah satu tempat yang dipilih beliau adalah Gua Hira. Suka menyendiri. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Gua Hira itu adalah gunung ya yang ada di jalan-jalan Mekah. Nah, kita bisa ke sana ya. Katanya hanya bisa dimasuki satu orang, Gua Hira itu. Gua yang hanya bisa dimasuki satu orang. Jadi kalau berdua ke sana, ya harus satu-satu. Gitu. Saking sempitnya. Tapi tidak ada praktek ibadah apapun yang disunnahkan. Ya, banyak orang lalu mensakralkan ya, jadi menganggap itu tempat ibadah lah. Jadi kalau belum ibadah di sana, ikut sholat lah di sana. Gitu. Itu nggak ada kesunahan apa-apa. Wa kana yakhudhu ma'u zadahu wa idza faragha raja ila zaujati. Beliau juga nyangu. Ya, jadi kalau kebetulan ke Gua Hira, beliau membawa bekal. Kalau bekalnya habis, beliau turun. Jadi tidak dibantu oleh siapapun. Kesimpulan 11 ya. Lama arbaga arba'in, ketika beliau usia 4 tahun, menginjak usia 40 tahun, min umrihi ba'athallahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila haq bi'idnihi wa sirajan munira. Saat berusia 40 tahun, maka Allah mengutus beliau sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, serta sebagai da'i, orang yang ngajak kepada kebenaran, ya, dengan izinnya. Waqad butiyal wahyu birru'ya sadiqah. Wahyu diawali dengan mimpi-mimpi yang benar. Kalau mimpi sesuatu, ya nanti beliau akan dapati terjadi. Ya, jadi kejadian-kejadian, fenomena-fenomena itu akan dihadapi sebelumnya mimpi dulu. Mimpi kejadian. Fakana la yara syai'an fi naumi illa tahaqqaqa fi yaqdzati. Jadi beliau tidak melihat sesuatu dalam mimpinya, melainkan nanti di alam sadarnya menjadi kejadian. Ya, contohnya beliau bermimpi si A begini. Nanti setelah bangunnya kejadian orang itu. Apa yang akan terjadi itu ada di dalam mimpinya. Nah, ini diawali dengan begitu. Summa nazala alaihi ruhul amin wa huwa yata'abbad fi ghairi Hira. Kemudian turun kepada beliau ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Sementara beliau sedang ibadat di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqim. Di Gua Hira itu malaikat Jibril menyiapkan sesuatunya, segala sesuatunya, cara-cara menjadi dai, ya. Wa yurshidu ila tibai dinil qawim, serta memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad bagaimana cara menyelamatkan umatnya. Kanal Arab qabla al-Islam musyrikin. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu terkenal musyrik. Jadi paganis, penyembah berhala, ya. Ya'buduna asnam wa yaqaddisunaha. Mereka menyembah patung-patung serta mensucikannya. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqr. Begitu juga kebiasaan orang Arab jahiliyah, suka membunuh anak-anaknya. Suka membunuh anak-anaknya. Ya, karena takut kelaparan. Sehingga ada ayat kan, wala taqtulu auladakum min imlaq.
Janganlah kau bunuh anakmu karena kemiskinan. Nah ini karena dikaitkannya dengan kebiasaan orang Arab. Wa yadfinun, serta mereka mengubur hidup-hidup banatihim, putri-putri mereka, anak perempuan. Kenapa mereka kubur? Karena malu. Kalau menurut kita kan, logika kita, ya sekarang ini kok aneh gitu kan. Jadi kalau punya anak perempuan mereka malu, karena marga diturunkan lewat laki-laki. Kalau mendapati anaknya perempuan, mereka kubur. Wahunna hayatun, dalam keadaan hidup. Khasyatal ar wal aib, karena itu merupakan aib. Wa kanu mutanafirin mutasyajirin. Begitu juga orang-orang Arab ini, ya, orang-orangnya orang-orang yang bengis, egois. Nah, akhlaknya tidak terlihat. Nah, itu sebelum Rasulullah diutus. Seperti itu kan kondisi Arabnya. Jadi apa namanya hukum hukum binatang ya. Siapa yang kuat dia yang menang gitu. Hukum rimba. Jadi berlaku di kalangan orang Quraisy ini. Kalau mereka yang kuat itulah yang bisa bertahan hidup. Karena apa? Ada di alamnya alamnya mengitarinya tuh begitu. Tidak ramah ya. Nah, kalau di Indonesia ini kan ramah. Naro batang singkong aja numbuh. Kenapa harus berantem gitu kan? Nah, orang berantem ini kan seperti binatang, rebutan makanan, rebutan kekuasaan gitu kan. Rebutan kekayaan. Nah, manusia itu lebih buas daripada binatang. Wa kanu yuharibu ba'dhum ba'dhan li'auhal asbab. Mereka bisa berperang karena masalah yang kecil. Ya. Jadi masalah-masalah sepele kalau menghadapi jalan buntu ya, mereka jadikan alasan untuk perang. Perang antar kabilah, tawuran ya. Itu sering terjadi. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wah sirran. Nah, kemudian Nabi ini tidak diceritakan nih awal yang turun ini Iqra ya. Awal yang turun tuh Iqra. Nabi memulai dakwah dengan sir. Jadi dari mulut ke mulut. Secara rahasia. Lamma nazala alayya ayyuhal muddatsir. Jadi setelah turun suratul Alaq, beliau belum berdakwah karena itu masih untuk dia sendiri. Ya, tapi begitu surat 74 turun, surat Al-Muddatsir, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, berdirilah, fa'anzir, maka berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, kepada Tuhanmu bertakbirlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan hal-hal yang kotor tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, janganlah engkau memberi tapi mengharap yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu lah kamu bersabar. Nah, setelah turun ayat ini, fada'a ahla baitihi, beliau pun memanggil keluarganya. Waman yathiqu bihi min asdiqaihi, dan orang-orang yang beliau percaya ya, dari kerabatnya. Alladzina ya'taqiduna sidqahu, yang selama ini sudah percaya pada beliau. Jadi keluarga beliau yang dekat, keluarga beliau yang tadinya sudah percaya pada beliau dipanggil semua. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Kalau dalam dalam cerita yang lain, beliau memulai ya, manggil semuanya, lalu beliau berdiri di atas tempat yang lebih tinggi. Beliau berpidato. Kalau aku sampaikan berita bahwa musuh sedang kemari akan memerangi kalian, apa kalian percaya? Mereka serentak menjawab, percaya.
Mengapa kalian percaya? Mereka menjawab, karena kami tidak pernah mendapati engkau bohong. Tuh, ya. Awal Rasulullah berdakwah begitu. Karena kami tidak pernah mendapati engkau bohong. Maka sekarang aku sampaikan, aku ini menjadi Rasul. Bukan? Takwalah pada Allah, takutlah kepadanya. Nah, tapi nanti direspon oleh pamannya, apa begini kamu maksudnya mengumpulkan kami? Nah, Abu Lahab itu sudah mulai merespon jelek dari awalnya. Enggak rembukan dulu. Gimana ceritanya? Gitu kan? Siapa yang melantik kamu? Enggak begitu. Langsung responnya jelek dari awal. Da'ahum ila ibadatillah wahdah. Rasulullah mengajak supaya ibadah kepada Allah, warra'fa bin nas, serta kasih sayang, ya, menyebar kasih sayang sesama, wal ittihad, serta mengajak bersatu, wa tarkil harb, dan meninggalkan perang, jangan suka perang. Waqad bada Allah bid-da'wa sirran khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bi. Rasulullah memulai dakwanya dengan sir karena takut, ya, yang mendengar itu kaget. Karena berita Rasulullah sebelumnya belum mereka dengar. Ya bisa bisa dibayangkan hidup di gurun, tantangannya berat kan, terutama kelangkaan air. Ini membuat orang hidup jadi beringas. Seperti kita lah, ya. Kalau kita menghadapi hidup itu guncangan hidup berat, maka kita terlatih untuk survive kan, seperti orang-orang yang mengembara itu kan, nah, biasanya begitu. Sehingga orang-orang yang tidak terbiasa itu akan hidup manja. Nah, inilah yang terjadi kemajuan antara pendatang dan penduduk asli. Kenapa cenderung lebih maju pendatang? Karena pendatang itu diguncang oleh banyak masalah, tantangan demi tantangan. Nah, sementara penduduk asli tenang gitu dengan apa yang ada, ya. Tapi mereka nggak sadar lama-lama digusur, sedikit demi sedikit. Lahannya dibeli oleh kita, nyingkir, ya. Lahan mereka dibeli oleh perusahaan. Naik dia ke gunung, minggir lama-lama minggir terus, ya, itu akhirnya. Ini yang tidak sadar ya. Nah, maka kalau kita sebagai pribumi sadar, kita juga harus maju sama aja. Nah, sekarang kita sampai di situ tentang sejarah. Kita mulai dengan kumpulan pendapat-pendapat dari Endang Saifuddin Ansari. Ini namanya wawasan Islam, ini terdiri dari 50 atau 40 kesimpulan tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang agama. Ini semuanya ada berapa ya? Ada berapa judul? Pokok-pokok permasalahan Islam. Jadi keindonesiaan maksudnya. Jadi selain kita belajar sejarah, kita juga harus ngerti tentang keindonesiaan. Ini kalau nggak salah ada berapa ini? 50 benar. 50 kesimpulan tentang Islam. Pertama, tentang agama. Agama, religi dan din, bahasa Inggrisnya religion, ya, dan din, pada umumnya adalah satu sistem credo. Kalau kita ditanya agama itu apa? Agama itu sistem credo. Credo itu adalah tata keimanan atau keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan satu sistem ritus tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya yang mutlak itu, serta sistem norma tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan tersebut. Jadi kalau menurut pendapat beliau, baik agama atau religion dalam bahasa Inggris atau din dalam bahasa Arab, ya, itu terdiri dari 3. Pertama, adanya keyakinan.
Yang kedua, adanya ibadat. Yang ketiga, adanya norma. Ini, kalau dalam bahasa kita itu akidah, syariah, akhlak. Nah, itulah yang disebut agama. Ya. Jadi kalau kita ditanya agama itu apa? Suatu sistem. Sistem itu adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agama, religi, dan din masing-masing mempunyai arti etimologis sendiri-sendiri. Ya, mempunyai arti lugawi sendiri-sendiri, etimologis sendiri-sendiri. Masing-masing mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri-sendiri. Nah, kan? Akan tetapi dalam arti terminologis, ketiga istilah itu mempunyai inti makna yang sama. Jadi agama, religi, dan din itu secara istilah artinya sama. Ini bisa dibaca dalam surat Al-Kafirun. Ya, di sana ada kata-kata lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita tidak haram menyebut kepercayaan mereka itu sebagai agama. Ada orang Islam yang menganggap mereka bukan agama, ya. Tapi Quran sendiri mengatakan mereka beragama. Jadi kepercayaan mereka walaupun batil, tetap oleh Quran disebut agama. Lakum dinukum. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau agama itu hanya boleh disematkan pada Islam, pasti Allah tidak menyebut mereka sebagai agama. Kemudian banyak ayatnya ini ya. Dia menaburkan banyak ayat. Perbandingan agama, kalau dalam bahasa Indonesia perbandingan agama, comparison of religions bahasa Inggris, muqaranatul adyan, sama artinya agama, religi, dan din. Berdasarkan 3A, B, dan C termaktub di atas, maka dapat ditarik kesimpulan. 1. Agama adalah ekuivalen dengan din. Ya, jadi din kita maknai agama nggak masalah. Kan ada orang yang ketat pada istilahan dinku, nah, din kamu, dinku, kan susah itu. Ya sudah agama saja nggak apa-apa. Ya, ini soal terjemah. Yang disebut din bukan hanya Islam, tetapi juga selain Islam. Ya, semua agama lah. Ya. Orang yang berpendapat bahwa din tidak sama dengan agama atau din itu lebih luas daripada agama tidak dapat dibenarkan. Baik ditinjau dari segi ilmiah maupun dari sisi diniyah. Yang benar ialah din, ya, agama itu din. Ya, memang Islam itu lebih luas daripada agama din lainnya. Jadi yang benar adalah agama Islam itu cakupannya lebih luas. Ya, Anda tahu sendiri, semuanya diatur, kecuali hal-hal yang sifatnya kesepakatan. Masuk masjid diatur, keluar masjid diatur, masuk toilet diatur, semua yang sifatnya pribadi diatur. Agama pada garis besarnya dapat dibeda-bedakan atas dua bagian besar. Nah, ini, agama ada dua. Satu, agama tabi'i atau agama bumi, agama filsafat, agama budaya. Nah, itu sama, satu kelompoknya. Disebut juga agama tabi'i, disebut agama bumi, agama filsafat, agama budaya. Yang kedua, agama samawi. Samawi artinya langit. Agama langit, agama wahyu, agama profetis. Nah, ya. Selanjutnya, Islam adalah satu-satunya agama samawi. Islam adalah satu-satunya agama samawi. Agama sepanjang zaman. Agama semua nabi-nabi. Ya. Nuh, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Zakaria, Yahya, dan Isa. Nah, ini dalam surat 2 ayat 130. Banyak lagi ayat-ayatnya. Menurut Al-Quran, agama Yahudi dan agama Nasrani seperti yang kita saksikan keduanya saat ini, kedua-duanya bukan lagi agama murni. Ya, kedua-duanya bukan agama murni samawi.
Karena yang satu merupakan penyimpangan dari agama asli Nabi Musa, yaitu Yahudi, dan yang lainnya merupakan penyimpangan dari agama asli Nabi Isa. Itu menurut pandangan Islam. Ya, menurut ajaran Islam, Yahudi dan Nasrani ini bukan agama murni samawi. Hanya Islamlah agama murni. Apa ini klaim seperti ini tidak berlebihan? Tidak, tidak berlebihan. Kenapa? Karena kita masih mempunyai kitab suci asli. Sementara Yahudi dan Nasrani nggak punya. Jadi contohnya kitab suci yang mereka sekarang menjadi pegangan mereka itu tidak sesuai dengan bahasa Nabi mereka. Kalau kita hari ini kitab suci kita Quran ini, ya isinya itu berbahasa Arab, bahasa yang sama digunakan oleh Nabi kita. Nah ini kita masih asli. Jadi agama Islam itu berasal dari Mekah, dari Arab, bahasanya bahasa Arab, masih dijadikan percakapan. Ya, konon tidak ada satupun ya bahasa kitab suci selain Quran yang masih dijadikan percakapan. Contohnya kitab Taurat menggunakan bahasa apa? Bahasanya ini sudah tidak dipakai percakapan sekarang. Begitu juga kitab Injil. Ya, kalau kita sekarang bertanya kitab Injil, bahasanya tidak sesuai dengan bahasa yang diutarakan oleh Nabi Isa. Tapi kalau Anda bertanya tentang Quran, bahasa Arab adalah bahasa yang sama yang dipakai percakapan oleh Nabi kita. Dan inilah dari sisi kemurniannya. Jadi mereka akan menuduh, lah iyalah pantas kamu menganggap yang benar Quran, wong kamu orang Islam. Nah, tapi bisa dibuktikan sejarah. Nah, kita masih asli. Tuh, itu bedanya ya. Jadi bahasa Quran masih dijadikan bahasa percakapan hari ini. Agama Islam dalam Quran dan Sunnah. Bagaimana pandangan Al-Quran dan Sunnah tentang agama Islam? Satu, dalam Al-Quran. Sesungguhnya agama pada sisi Allah adalah Islam. Hanya Islam. Ini surat 3 ayat 19. Barang siapa yang mengharap agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan di akhirat nanti termasuk orang yang rugi. Surat 3 ayat 85. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagimu agamamu, serta telah aku lengkapkan nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam dijadikan agama atau dasar hidupmu. Surat 5 ayat 3. Wa raditu lakumul Islam madina. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, saudara-saudara, seperti kita kenal agama, ya, nama agama, nah, di Indonesia ini ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Penamaannya saja, ini oleh orang lain. Ya, penamaan agamanya ini selalu dikaitkan dengan tempat atau pendirinya. Tapi kalau Islam berbeda. Islam itu bukan nama Nabi Muhammad. Islam bukan tempat dulu berasal. Karena dulu kan berasal Mekah, Madinah. Nggak ada Islam. Nah, penamaan Islam ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa raditu lakumul Islam. Disebutnya Islam. Jadi yang menamai Islam, meresmikan nama Islam itu Allah. Nah, bagaimana dengan Yahudi? Yahudi itu justru timbul istilah Yahudi itu setelah Nabi Musa wafat. Istilah Kristen, Nasrani itu juga ada setelah Nabi Isa wafat. Jadi Yesus sendiri nggak pernah mengatakan ajaranku ini kunamai dengan Kristen gitu. Nasrani nggak pernah. Tapi kalau aku ini membawa Islam itu dicetuskan oleh Nabi Muhammad.
Nah, jadi itu dari sisi keasliannya. Konghucu kembali kepada pendirinya, namanya Nabi Kongcu. Nah, kitabnya namanya Susi. Ya. Jarang ada orang Indonesia yang tahu ya. Kitab orang Yahudi namanya Taurat. Kitab orang Nasrani namanya Injil. Kitab orang Buddha Tripitaka. Kitab Hindu apa? Weda. Nah, Konghucu apa? Susi. Kok bisa tahu? Saya dulu waktu SD belajar agama Konghucu. Nah ini beda nih. Kebanyakan orang pasti belajarnya agama-agama yang resmi. Saya dulu belajar agama Konghucu. Jadi Konghucu itu sentralnya kepada orang tua. Yang didewakan itu orang tua. Maka itu seharusnya orang Konghucu itu adalah orang yang pertama paling hormat pada orang tua. Sehingga kuburannya nggak tahu-tahu mewah. Dan dibuat mewah tuh. Ya, maksudnya supaya dia hidupnya mewah di sana. Tapi pemuliaan mereka terhadap orang tua itu palsu. Karena waktu hidupnya nggak dimuliain. Udah matinya baru. Jadi semua itu yura'un nas. Pengen dilihat orang aja. Nah, mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Demikianlah kajian pagi ini. Ada yang bertanya sampai di sini? Cukup ya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan pahala yang berlimpah untuk kita. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Dan semoga Allah berkenan menganugerahi masa depan yang cerah kepada anak keturunan kita, anak cucu kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.